Halo, selamat pagi Vanessa. Hai, Vanessa hari ini apa kabar? Sudah sarapan? belum. Masih pagi ya? Eh, Hmm. Masih inget gak nih kemarin kita terakhir itu belajarnya apa? Kita terakhir kemarin tuh belajar mengenai ini ya, peluang, lalu statistika data. Betul tidak? Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita fokusnya pada peluang ya kemarin ya? Sudah siap belajar belum? Oke, kalau sudah siap, aku share screen deh. Hmm. Nah, sudah terlihat? Oke. Nah, jadi hari ini kita fokusnya pada peluang. Coba deh kita lanjut. Nah, jadi apa sih itu peluang? Jadi, peluang adalah kejadian yang diinginkan dibagi dengan semua kemungkinan. Dan nilainya peluang itu dia haruslah kurang dari sama dengan satu ya. Betul? Jadi semua hasil harus dihitung dengan adil sesuai dengan pertanyaannya ya. Dan kita bisa juga mensederhanakan pecahan peluang. Nah, untuk strateginya kita bisa buat daftar, buat tabel, buat diagram pohon, atau mungkin kita bisa buat kotak kemungkinan. Dan juga kita bisa gunakan em, komplement lain seperti ini ya, seperti permutasi atau kombinasi ya biasanya ya. Coba kalau rumus kombinasi apa? Kombinasi NK akan sama dengan N faktorial Square K faktorial N kurang K. Betul, N dikurang K faktorial. Jadi kalau kombinasi itu cirinya seperti apa? Cirinya itu dia itu ini ya tidak mempertimbangkan urutan ya, tidak mempertimbangkan Urut pertimbangkan urutan. Jadi dia bisa ngacak nih, misalkan ada satu A dan dia juga bisa menjadi A1 seperti itu. Nah, sedangkan kalau permutasi, bagaimana permutasi NK akan sama dengan N faktor N faktorial per N kurang K. N dikurang K atau K min 1 nih. Hmm. N min K faktorial ya. Ingat, N min K Oh iya, faktorial. Oke. Nah, jadi cirinya itu kalau permutasi dia mempertimbangkan urutan ya. Mempertimbangkan urutan. Seperti misalkan eh, huruf ganjil harus di sebelah, eh, bilangan ganjil harus di sebelah huruf vokal seperti itu misalkan. Ini contohnya eh, bilangan ganjil harus di sebelah huruf vokal. Nah, nah, itu contohnya. Nah, biasanya untuk jenis-jenis soal peluang ada koin, dadu, bola, kartu. Terus biasanya kita menentukan pasangan-pasangan tim atau kita menentukan kode-kode ya. Oke. ya. Nah, coba deh kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, untuk level easy nih.
Nah, untuk soal nomor satu, soalnya sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Koin dan dadu. Nah, kalau misalkan bicara tentang koin, koin itu biasanya dia punya dua ini ya, dua dua ruang sampel ya, atau dua mata ya. Dia itu ada gambar atau biasanya kita simbolkan oleh G dan ada angka, betul? Ada bagian gambar dan bagian angka. Nah, kalau misalkan dadu, nah, biasanya kalau berbicara mengenai dadu, dia punya 6 ya, 6 mata dadu ya. Ada bilangan, ada mata dadu satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Gitu. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, nah pertanyaannya adalah berapa peluang berapa peluang muncul sisi gambar pada koin dan bilangan genap pada dadu? Yo, berarti yang ditanya adalah peluang, peluang, peluang gambar dan genap ya, gambar, gambar dan bilangan genap, bilangan genap. Nah, biasanya untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan tabel ya. Nah, kita bikin tabel deh. Bikin tabel ini A dan G atau untuk koin. Lalu ini untuk dadu ya. Mata dadu satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, berarti peluang angka dan ang peluang peluang koin angka dan dadu mata satu itu peluangnya satu ya. Nah, lalu ada lagi peluang angka dan mata dua. Ada lagi peluang angka dan mata tiga. Lalu angka mata empat, angka mata lima, dan angka mata enam. Nah, selain angka kita juga punya gambar ya di koin. Berarti gambar mata satu, gambar mata dua, gambar mata tiga, gambar mata empat, gambar mata lima, dan gambar mata enam. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke. Nah, tadi itu pertanyaannya adalah gambar dan bilangan genap. Berarti berapa aja nih yang gambar dan bilangan genap? Berarti gambar dan mata dua ya. Ini satu. Gambar, Gambar mata empat, betul. Lalu gambar mata enam. oke, gambar mata enam. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Nah, karena ada tiga kemungkinan, maka peluangnya adalah kemungkinan gambar dan bilangan genap itu adalah sebanyak tiga per keseluruhannya. Berapa nih keseluruhannya? Berarti keseluruhannya adalah jumlahnya ya. Jumlahnya adalah 12. Nah, 12 itu dari mana? Dari sini nih. Ini kalau kita hitung seluruhnya ada 12 ya. Ini jumlahnya ada 12. Jumlah ada 12. Nah, sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke. Nah, biasanya nih, kalau misalkan kalau soal olimpiadenya itu isian singkat atau dia itu pilihan ganda. Nah, untuk menentukan berapa sih jumlahnya, ya sudah, berarti seperti ini aja nih. Tadi koin itu matanya ada dua ya, Ya, berarti berarti itu dua dikali dengan berapa jumlah si dadu. Jumlah dadu ada 6. Maka nanti kita tinggal mengkalikan aja. Untuk totalnya 2 dikali 6.
Aman? Nah, Nah, berarti mudah ya soal nomor satu ya? Nah, kalau gitu kita lanjut. Nah, ya, benar ya jawabannya 1/4 atau tadi 3/12. Nah, lalu untuk soal nomor 2. Di dalam kantong terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Berarti ini ada kantong, isinya adalah 4 merah, 3 biru, 2 hijau. Jika diambil satu secara acak, dikeluarin satu secara acak, nah, berapa peluang bola yang terambil bukan biru? Bukan biru. Nah, kalau bukan biru itu berarti dia kemungkinannya merah dan hijau ya? Merah ya, dan hijau. Nah, udah. Berarti untuk mencari berapa peluangnya, kita hitung dulu nih. Total bola dalam kantong. Dalam kantong. Nah, itu berarti 4 ditambah 3 ditambah 2. Berapa nih hasilnya? 9. Oke, berarti berarti total bolanya itu ada 9. Lalu, peluang berarti bola merah ditambah bola hijau itu jumlahnya berapa tuh? Merahnya 4 ditambah hijaunya itu 2. Maka akan sama dengan 6. 6. Oke, nah kalau sudah seperti ini maka peluangnya adalah peluangnya adalah karena peluang yang diminta itu bukan merah dan bukan biru, maka itu peluang merah dan hijau. Berarti 6 kemungkinannya per totalnya 9 atau bisa diperkecil menjadi 2/3. Seperti itu. Untuk soal nomor 2, bagaimana? Mudah? Nah, ini kita belum menggunakan kombinasi ya, karena kan dia masih karena dia itu hanya diambil satu, lalu dia itu syaratnya itu eh, merah, merah dan hijau, jadi belum menggunakan kombinasi ya. Nah, nanti ada nih yang kita pakai kombinasi yang berbeda. Oke, jadi lanjut. Kemudian, Oke, lanjut. Nah, benar ya jawabannya 2/3. Nah, untuk soal selanjutnya. Sebuah kartu dipilih dari kartu bernomor 1 sampai 9. Nomor 1 sampai 9. Berapakah peluang nomor yang terambil adalah bilangan prima? Nah, bilangan prima dari 1 sampai 9 itu apa saja? Bilangan prima dari 1. 2, 3, 5, 7, Oke, nah berarti totalnya ada berapa nih? 4, Oke, ada 4. Nah, lalu untuk kartu nomor 1 sampai 9 totalnya ada? 9. Oke, nah berarti maka peluangnya, peluangnya adalah 4, yaitu bilangan prima dibagi dengan atau per total kemungkinan keseluruhannya 9. Seperti itu. Masih muda ya? Ya, Oke, berarti aman? aman. Kalau aman kita lanjut. Hmm. Nah, 4/9. Untuk soal selanjutnya. Nah, sebuah paket terdiri dari, ini berarti paket makanan ya. Satu makanan, satu minuman, dan satu dessert. Jika tersedia 3 pilihan makanan,
Berarti 3 makanan, 2 minuman, dan 2 dessert. 2 dessert. Nah, jika paket dipilih acak, paket itu dipilih acak. Dari semua kemungkinan, berapa peluang paket yang terpilih memuat teh sebagai minumannya? Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, tadi dia kan 1 makanan, 1 minuman, dan 1 dessert. Berarti kita sediain ini deh, kolom 1, 2, 3. Nah, untuk kolom 1 itu untuk makanan. Makanan. Lalu kolom 2 untuk minuman. Dan kolom 3 untuk dessert. Gunanya kolom ini untuk apa? Jadi berarti kita langkah pertama kita bisa menghitung eh, si totalnya dulu ya. Tuh, total kemungkinannya ya. Betul atau bingung? Oke. Nah, berarti kolom ini kita eh, taruh berapa total kemungkinannya nih. Tadi makanannya itu ada 3 pilihan. Jadi di kolom makanan kita taruh angka 3. Lalu di kolom minuman kita taruh angka 2. Dan di kolom dessert kita taruh angka 2. Nah, setelahnya untuk mengetahui berapa totalnya kita bisa mengkalikan keseluruhannya. Seperti itu. Berarti berapa nih? 3 dikali 2 dikali 2. 12. Oke, berarti hasilnya adalah 12 paket makanan. Paket makanan. Nah, 12 paket makanan itu yang bisa terbentuk dari 3 makanan, 3 minuman, dan 2 dessert. Nah, lalu yang pertanyaannya adalah berapa peluang paket terpilih memuat teh sebagai minuman? Ya sudah, seperti tadi kita sediain si 3 kolom tadi, tetap kolom pertama tetap makanan, kolom kedua tetap minuman, dan kolom ketiga tetap dessert. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita tadi syaratnya hanya memuat teh atau minumannya ya, betul? Nah, aku tulis sini deh, minuman teh, minuman harus teh. Harus teh. Nah, karena hanya memuat minuman yang sebagai syarat, maka makanannya menjadi tetap 3 pilihan, betul? Betul atau tidak? Nah, Ah, nah, 3 itu karena yang diminta hanyalah teh, maka makanannya boleh dari ketiga pilihan ya. Nah, lalu untuk minumannya atau kolom 2, karena tadi ada 2 minuman, berarti yang satu eh, teh nih, yang satu lagi itu bisa air ya, berarti ya. Ini ya menu paketnya nih, teh dan air. Nah, berarti kita kasih satu di sini. Kenapa satu? Karena satu itu mewakili si teh, seperti itu. Paham atau bingung? Oke, karena satu adalah sa, eh, satu karena satu pilihan pilihan atau teh dari 2 pilihan, dari 2 pilihan. Nah, berarti untuk dessertnya juga sama ya. Untuk dessertnya karena nggak ada syaratnya maka tetap 2 seperti itu. Sampai sini paham? Oke, berarti sama nih. Tinggal kita kalikan berapa 3 dikali 1 dikali 2. 6. Oke, berarti ada 6 paket
yang memuat teh sebagai minumannya, sebagai minuman. Ya. Nah, maka kalau udah tahu nih kita total kemungkinannya berapa dan eh, kemungkinan si teh sebagai minuman ya sudah seperti peluang biasa. Berarti si teh sebagai minuman per total keseluruhannya yaitu 6/12 atau sama dengan 1/2. Jadi peluangnya adalah 1/2. Seperti itu. Nah, sampai sini paham atau bingung? Oke. Nah, lalu kalau kita coba deh aku ganti soalnya. Kalau kita ingin mencari peluang dari eh, makanannya itu haruslah nasi dan roti. Berarti bagaimana? Terus Berarti kalau jangan dua deh, satu aja deh. Makanannya haruslah roti. Kanan harus roti. Berarti bagaimana? 3, Tiga atau satu? Karena dia harus roti ya. Berarti 1, betul. Lalu 2, betul. Lalu 2, oke. Nah, maka berapa? Berapa paket yang 4, makanannya roti? 4. Kalau 4 berarti peluangnya menjadi 4 per 4, total 7, keseluruhannya. 7, Ayo, total keseluruhannya berapa? 12 ya? 12. Atau 1/3. Seperti itu. Sampai sini paham atau bingung? paham. Oke. Kalau paham, kita lanjut. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Vanessa bingung nih cara peluang, nggak apa-apa, kita kasih kolom-kolom aja. Terus nanti hasilnya itu dikali. Oke, masuk ke selanjutnya. Nah, ya, ini kemarin sudah apa sudah ya? Nah, berarti ini banyak nih Udah. variasi soal seperti ini nih. Soalnya, nah coba kalau ini jawabnya pakai apa nih? Kejuaraan Piala Thomas 2024, Indonesia memiliki 6 pemain badminton. Ada 6 pemain badminton. 6 pemain. Yaitu pemain A, B, C, D, E, dan F. Nah, banyak tim ganda putra yang dapat dibentuk berapa nih? Ingin dibentuk tim ganda putra. Ganda putra. Berarti pakainya apa nih? Kombinasi atau permutasi? Masih. Betul. Pakai kombinasi. Pakai kombinasi. Nah, kenapa pakai kombinasi? Karena dia nggak punya syarat setiap pemain itu harus dipasangkan dengan siapa ya? Karena tidak memuat syarat, memuat syarat pemain pemain harus dipasangkan dipasangkan dengan siapa? Dengan siapa? Nah, berarti kombinasi dari apa nih? Kombinasi 6 2 ya? Enamnya totalnya, duanya itu tim yang ingin dibentuk. Jadi berapa nih? 6 faktorial per Kemarin gua
kali 6 kurang 7 suatu. 4 faktorial ya? Nah, Oke, berarti ini 6 5 4 faktorial per 2 1 dikali dengan 4 faktorial. Nah, ini kita bisa eliminasi, lalu 2 dan 6 bisa juga ya? jadi 3, Oke, jadi total timnya adalah 15. oke 15 tim. Nah, ini seperti kemarin nih, mudah nih. Kalau soal seperti ini kita dapat menggunakan kombinasi. Oke. Nah, nanti nih ada nih yang soalnya pakai permutasi. Lanjut. Nah, ini nih, ini kan syarat ya. Berapa peluang tim tersebut memuat pemain A? Berarti si pemain A itu syaratnya berapa ya? Hmm, tadi totalnya juga 6. Totalnya itu berapa kemungkinan tadi kombinasi dari 6 dan 2 atau 15 tim. Nah, dari 15 tim yang terbentuk, si pemain A itu bisa dipasangkan dengan siapa saja nih? A dengan A, B, lalu A, C, lalu A, D, AD, A, E, A A, S, dan AF. A, Nah, F, nah, berapa nih totalnya? Totalnya adalah 5 pasang dan pasangan yang memuat A, yang memuat A. Nah, berarti peluangnya tinggal ini ya, tinggal berapa pasangan yang memuat A atau 5 per total keseluruhan timnya atau 15. Berarti peluangnya adalah 1/3. Mudah? ya, Oke. Nah, kayaknya udah habis nih soal yang easy-nya nih. Nah, seperti itu ya biasanya kalau misalkan eh, soal berarti soal mengenai bola, soal mengenai dadu, angka, nah itu biasanya keluarnya di mudah-mudah nih kayak ini nih isian nih. Aku ngambilnya dari isian, soal isian. Nah, lanjut deh ke, nah lanjut ke level yang medium nih. Eh, Medium itu biasanya pencacahan dan peluang bersyarat. Bisa dadu juga, bisa pasangan pemain seperti tadi, bisa huruf angka, terus distribusi kartu, kelompok gitu-gitu. Gimana sih contoh soalnya? Nah, untuk contoh soalnya. Tersedia 3 gelas kosong berwarna merah, biru, dan hijau. Oke deh, kita ganti dulu. Ini merah, biru, dan hijau. Ini gelas merah, biru, hijau. Merah, hijau, biru ya harusnya. Merah, hijau, biru. Nah, masing-masing akan diisi kelereng. Jika tersedia hanya 4 kelereng dengan warna yang sama, kelerengnya ada 4. 4 kelereng. 1, 2, 3, 4. Warnanya sama. Tentukan semua cara yang mungkin untuk mengisi 3 gelas dengan semua kelereng tersebut. Nah, berarti si merah, hijau, dan biru itu totalnya harus 4 ya. Berarti merah ditambah hijau ditambah biru itu sama dengan 4, betul? Nah, berarti kemungkinannya apa saja nih? Kemungkinannya. Kemungkinan. Bisa duanya merah ya. Berarti 2 merah, 1 hijau.
satu biru. Itu kemungkinannya, betul? Bisa juga, betul. bisa juga merahnya itu tiga merah, hijaunya itu nol, dan birunya itu satu, dan seterusnya. Betul? Betul. Nah, berarti kalau berarti ini kita bisa menggunakan faktorial ya. Nah, untuk cara susunnya, nih, berarti kita bisa menentukan menentukan berapa berapa susunan susunan dalam gelas. Nah, karena gelasnya itu ada tiga, maka susunannya itu bisa ditulis 3 faktorial seperti itu. Karena kan ada beberapa kemungkinan ya dalam gelas itu ya. Ada yang isinya dua, ada yang isinya satu, ada yang isinya nol, ada juga yang isinya mungkin empat-empatnya di satu gelas, betul? Betul. Nah, kita bisa menggunakan si rumus faktorial nih. Karena gelasnya ada tiga, maka 3 faktorial. Atau berapa nih 3 faktorial? 3 dikali 2 dikali 1, 6. 6. Nah, berarti ada 6 cara susun di dalam gelas. Sampai sini paham? Oke. Nah, lalu nih, karena tadi ada 3 gelas, kita bisa menggunakan seperti tadi nih, apa namanya? eh, Bintang sekat. Bintang sekat. Nah, tadi karena ada tiga, ya sudah kita tulis satu, dua. Berarti kan ini ya, kolomnya ada tiga ya, betul? Nah, tadi kalau misalkan si merahnya itu dua, birunya, hijaunya bisa satu, dan birunya bisa satu, betul? Nah, berarti nantinya ini akan dibagi menjadi dua, dua sekat nih, satu dan dua. Sampai sini paham atau bingung? Jadi ada 3 gelas. Lalu kelerengnya itu bisa memungkinkan dimasukkan ke gelas satu, dua, atau tiga. Betul? Nah, sekat ini sebagai eh, si pemisahnya. Betul atau bingung? Bingung atau paham nih? Paham. Oke. Nah, berarti karena dia itu tidak berurutan juga, maka kita bisa menggunakan kombinasi ya. Berarti kombinasi dari 6 atau si total gelasnya dari 2. 2 itu adalah bagaimana cara kita memasukkan si kelereng-kelerengnya. Seperti itu. 6 itu dari si kemungkinan gelasnya, kemungkinan susunan gelas, susunan gelas, dan 2 itu dari si kelerengnya. Nah, berarti bagaimana nih? 6 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial ya? Betul? Hmm, Oke, jadi berapa nih? 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Tuh, 15. betul, 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Hasilnya adalah 15. Berarti semua cara yang mungkin untuk mengisi ketiga gelas itu adalah 15. Aman atau bingung? Aman. Paham. Oke. Nah, ini 15 ya.
Oke. Nah, untuk soal selanjutnya nih, dari semua cara mengisi kelereng, oh sama nih, kelerengnya 4, berarti tadi merah tambah hijau ditambah biru sama dengan 4. Dipilih satu acak, berapa peluang gelas hijau kosong? Nah, berarti kalau gelas hijau kosong, berarti merah ditambah biru itu sama dengan 4 ya, betul? Betul. Oke, berarti ini bisa eh, 0 merah dan 4 biru, betul? Betul. Lalu bisa 1 merah, 3 biru, bisa 2 merah, 2 Dua. biru, bisa 3 merah, Satu. bisa 4 merah, Nol. 0 biru. Nah, berarti berapa nih totalnya nih? Lima. Oke, totalnya adalah, hmm, tulisin deh, ada 5 kemungkinan. Kemungkinan. Nah, berarti untuk peluangnya seakan sama dengan 5 dari si eh, hijau kosong atau merah ditambah biru dibagi dengan keseluruhan caranya. Keseluruhan caranya tadi 15 ya, dari yang sebelumnya ya, betul? Ya. Oke, berarti peluangnya adalah 5/15 atau 1/5. Ini tadi soal sebelumnya. Oke. 1/5, 1/3. Oke, untuk soal nomor 2, bagaimana? Teman. Oke, nah, oke. Kalau aman, kita lanjut nih. Nah, benar ya, 1/3. Nah, ini sudah lumayan banyak nih soalnya nih. Satu kotak berisi kartu angka. Kotak. Satu kotak. Kotak satu berisi angka. Berarti ada kotak satu yang isinya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kotak 2 itu ada isinya adalah huruf-huruf A, E, I, O, U, W, X, Y, Z. Nah, semua kartu angka dipasangkan dengan kartu huruf. Berarti kartu angka dipasangkan dengan kartu huruf. Angka ganjil harus dipasangkan dengan konsonan. Berarti ganjil pasangannya adalah konsonan. Berapa saja nih angka ganjil? Satu. Tiga. Lima. Tujuh. Betul. Kalau konsonan berarti yang mana nih? W, X, Y, Z ya? Ya. W, X, Y, Z. Nah, lalu ada lagi nih. Kalau angkanya genap, dia dipasangkan dengan huruf vokal. Berarti genap akan dipasangkan dengan vokal. Genapnya itu berarti sisanya ya. 2, 4, 6, 8. Dipasangkan dengan A, E, I, O, dan U. Nah, tentukan banyak cara untuk memasangkan semua kartu angka. Kalau seperti ini, berarti kita hitung satu-satu dulu nih. Berarti ini yang namanya urutan penting ya, betul? Ya. Berarti kita biasanya menggunakan si ini ya, permutasi ya.
Kita satu-satu dulu deh. Yang pertama itu kita cari ganjil konsonan. Ganjil plus konsonan. Berarti kan dia bisa satu W, satu X, satu Y, Y satu Z. satu Z, dan seterusnya ya, betul? Nah, berarti sama ya. Ini kita bisa menggunakan apa nih? Ini jumlahnya 4. Yang lainnya juga 4 ya, betul? Betul. Berarti untuk caranya kita bisa menggunakan faktor real ya, seperti tadi ya. Berarti 4 faktorial akan sama dengan berapa nih? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kan sama dengan 24. 24 cara memasangkan bilangan ganjil dan konsonan. Nah, lalu bagaimana nih cara genap dan vokal? Genap ditambah vokal. Tadi, total genapnya itu adalah 4. Total vokalnya itu adalah berapa nih? 2, 2, 3, 5. Berarti kita bisa menggunakan permutasi ya. Permutasi 5, 4. Seperti itu. Berarti bagaimana nih? 5 faktorial 5 faktorial per, per 20. ayo, per 1 faktorial ya? Oh, gitu. Ya. Iya. Nah, bagaimana nih? Berarti Ber. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Betul ya? 1 faktorialnya dicoret ya? Dikali dengan 1 faktorial. 1, 120. betul, per 1 faktorial. Akan menjadi 120 cara. Nah, lalu maka banyak cara memasangkan semua kartu. Maka banyak cara, banyak cara memasangkan semua kartu, semua kartu itu adalah 24 dikali dengan 120. 24 dari punyanya ganjil konsonan dan 120 dari punyanya genap vokal. Berapa nih, Sirah? Berapa? Hasilnya adalah 2. 2840. Betul, 2880 cara. Nah, tadi untuk yang pertama juga bisa ya, kalau kita pakai permutasi ya. Berarti permutasi dari apa nih? Dari 4, 4, betul? Ya. Oke, berarti 4 faktorial per 0 ya, 0 faktorial ya, 0 faktorial atau 1 ya. Berarti bagaimana nih? Berarti sama nih, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama ya, soalnya 24 cara. Seperti itu. Untuk soal nomor 3 yang ini, bagaimana? Sudah masih mudah atau sudah lumayan nih? Lumayan. Lumayan. Oke. Tapi aman? Aman. Oke. Ingat ya, kalau misalkan ada syaratnya, maka kita menggunakan permutasi. Nih, ini kan dia syarat nih namanya. Ini syarat sama dengan pakai
Permutasi. Permutasi. Oke, lanjut. Oh, untuk soal selanjutnya. 5 orang nelayan menyewa satu perahu untuk pergi memancing. Berarti lima, perahu tersebut hanya memuat 3 orang. Berarti hanya memuat 3 orang. Jika setiap hari mereka pergi memancingnya itu bertiga, maka banyak kelompok nelayan yang berbeda. Nih, lihat tulisannya yang berbeda bisa pergi memancing. Adalah berapa? Ya, berarti pakai apa nih? Kombinasi atau permutasi? Masih pakai Permutasi. kombinasi ya? Karena dia itu nggak ada syaratnya nih. Si A harus berpasangan dengan B. Betul? Karena belum ada syaratnya, maka kombinasi 5 3. Berapa nih? 5 faktorial per 3 faktorial kali Oke, lalu akan sama dengan 5 20. dikali 4. Berapa? 10 ya? Betul. Kali 3 faktorial atau 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 10, 10 apa ya bilangnya? 10 kelompok deh. Kelompok. Nah, berarti masih mudah ya? Ya, Nah, ada lagi nih soal lanjutannya kayaknya. Nah, ini baru nih. Berapa peluang kelompok tersebut memuat A dan B sekaligus? Berarti dari 3 orang yang pergi memancing itu harus ada A dan harus ada B. Nah, nih, kalau seperti ini cara jawabnya bisa kayak gini nih. Ini tadi si nelayannya ada A, B, C, D, E. Berarti nelayan A, B, C, D, E. Nah, karena si A dan si B harus eh, sekaligus, harus berdua, maka sisa kemungkinan yang eh, ketiga ini adalah orang C, D, dan E. Betul? Oke. Berarti itu bisa bisa berapa nih? Bisa satu A, B, C, bisa A, B, D, bisa juga A, B, E. Atau totalnya berapa? 3 ya? 3 kelompok. Sampai sini paham atau bingung? sama Oke. Maka peluang kelompok tersebut memuat A dan B adalah peluangnya adalah 3 per kelompok keseluruhannya 15. 10 ya tadi ya. 3 per Nah, seperti itu. Maka totalnya, maka peluangnya adalah 3/10. Nah, sebenarnya ini nih kalau Vanessa udah paham yang tadi aku bilang kolom-kolom, kita tinggal memakai kolom ini nih. Kolom 1, 2, 3. 3 kolom karena ada 3 orang nelayan ya. Nah, kalau yang satunya itu A, yang keduanya B, maka ini A itu jumlahnya 1, B-nya itu jumlahnya 1. Nah, lalu sisanya berapa? Sisa orangnya tadi ada C, D, dan E, atau ada 3 orang. Nah, lalu kita tinggal kalikan nih. 1 dikali 1 dikali 3 atau 3. Seperti itu. Jadi lebih mudah yang mana nih? Yang kita cari dulu orangnya atau bisa langsung kita kalikan? A.
Tapi ini kalau Vanessa udah familiar, maksudnya udah sering-sering latihan aja nih, bisa kita pakai langsung dikali. Oke. Aman? Cuman Oke. Nah, lanjut ya. ambil Oke, lanjut nih. Nah, soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu mengenai dua mat, dua dadu. Dua dadu dilempar bersama. Berapa peluang jumlah mata dadu yang muncul adalah 7 atau 8? Nah, berarti kalau dua dadu itu eh, jumlah total keseluruhannya atau si ruang sampelnya itu adalah berapa nih? 6 pangkat 2 ya? Betul? dua Oke. enam Berarti 36 si total kemungkinannya. Oke. Berarti yang ditanya adalah jumlah mata dadu 7 atau 8. Berarti jumlah, kalau jumlah 7 itu dari mata berapa saja nih? 16, betul? dua 25, tiga 4, empat tiga 5, 2, dan 6, 1 ya? Betul? satu. Kalau yang jumlahnya 7, jumlahnya 8, kalau dari angka 1 tidak bisa ya? Berarti angka 2 nih mulai. 2, 6, Dua. 3. Kenapa satu nggak bisa? Karena lihat, mata dadu itu maksimalnya 6 ya. Ya, Mata dadu maksnya itu 6. Kalau kita eh, si dadu pertamanya 1, untuk menjadi 8, dadu keduanya haruslah 7 ya. Betul? Nah, lihat, ya. kita hanya punya 6 mata dadu. Dan 7 itu lebih dari 6. Makanya kita tidak bisa menggunakan 7. Seperti itu. Bingung ya? Paham. Oke, kalau paham. Berarti berapa lagi nih? 3, 5 Ini ya? ya Lalu 4. empat empat Oke. lima tiga Dan 6, 2 ya? ya. Betul? Nah, Sorry. kita lihat. Berapa mata dadu jumlah 7-nya ada berapa nih? Ada Material. 6. Kalau mata dadu jumlahnya 8 ada? Lima. Oke. Nah, berarti untuk jumlah mata dadu 7, jumlah 7 atau 8 akan sama dengan 6 ditambah 5. Sama dengan Enam tambah lima 11. 11. Nah, oke. Berarti peluangnya adalah peluangnya adalah 11 atau si jumlah 7 atau 8 per keseluruhannya 30. Nah, Ya. kamu atau bingung? Paham. Oke, Paham. coba aku Paham. mau tanya. Kalau jumlah dadunya itu 9, peluangnya berapa nih? Tiga
36. tiga Lalu? enam empat lima lima empat enam tiga Oke, betul. Berarti peluangnya menjadi empat per tiga enam betul 4/36 satu per atau sembilan. 1. Nah, jadi mudah atau sulit nih? Ah, Mudah ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Hmm, Lanjut deh. Untuk soal selanjutnya. Dari 6 pemain A, B, C, D, E, F, dipilih 2 pemain secara acak untuk membentuk tim ganda. Berapa peluang tim yang terbentuk memuat pemain A? Yo, berarti tadi kita harus cari dulu ya total total kemungkinan si timnya ya. Betul? iya. Berarti pakainya apa Hmm, nih? Kombinasi. enam dua Betul, kombinasi 62. Maka enam faktor. faktorial per dua faktorial kali empat faktorial Oke, berapa nih hasilnya? 15. Oke, 15. Berapa peluang tim yang memuat pemain A? Tadi pemainnya itu ganda. Ada 2 ya, betul? Yang satu Oke. pemain A atau jumlahnya 1. Berarti yang lainnya itu sisanya. Berarti B, C, D, E, F. Berapa sisanya? Li? eh, 5 Oke, 5. Berarti tinggal dikalikan ya. 1 dikali 5 kan sama dengan? itu kali 5 Oke, 5. Nah, maka peluangnya itu adalah peluang yang memuat pemain A. Pemain A adalah 5/15 atau 1/3. Seperti itu. Nah, ini ya seperti tadi yang aku bilang nih, kita bisa menggunakan kolom. Tadi kolom 1 itu A, karena yang syaratnya itu memuat pemain A. A itu jumlahnya 1. Lalu sisanya berapa? Sisanya berarti B, C, D, E, F. Sisanya adalah 5. Maka untuk yang memuat pemain A tinggal 1 dikali 5. Atau sebanyak 5 nantinya. Dengan pasangan apa nih? A, B, A, C, A, D, A, E, dan A, F. Seperti itu. Jadi bagaimana? Mudah atau bingung? semua. Mudah atau bingung? Udah. Oke. Oke, lanjut nih. Hmm. Nah, ini seperti tadi ya. Hmm, coba aku lihat dulu. Ini sama nggak yang kayak? Udah bangun ya? Oh, tadi kita sudah menghitung yang sampai mana ya? Ini soalnya sama tapi ada tambahannya. Oh, tadi itu banyak caranya. Sekarang dia itu peluangnya. Eh,
Sama ya seperti tadi ya. Kotak satu itu isinya angka 1 sampai 8. Sampai 8. Kotak 2 isinya huruf A, E, I, O, U, W, X, Y, Z. Nah, satu angka, satu huruf dipilih acak. Peluang angka ganjil berpasangan dengan konsonan. Tadi ya, ganjil, ganjil plus konsonan. Berapa saja nih ganjilnya tadi? Satu, Lima, satu, tiga, tiga, lima, tuh. Kalau konsonannya tadi W, X, Y, Z ya? Betul? Tadi permutasinya dari apa? Dari 4 4 atau sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial. Berapa nih tadi hasilnya? delapan, dua, empat. Oke, betul. Sebentar. Oh, lihat. Ini tuh yang ditanya adalah peluang angka ganjil berpasangan dengan konsonan. Oh, ini tidak perlu menggunakan permutasi nih. Kalau ada soal seperti ini, kita tinggal mengkalikan saja seperti biasa nih. Berarti si jumlah angka ganjilnya itu ada berapa? Empat, empat, 4. Lalu si konsonannya ada berapa? empat. Oke, 4. Maka nanti banyak susunannya adalah 16. Lalu, untuk yang genap vokal, genap itu berapa saja nih? 2, Dua, 4. empat, enam, delapan. Oke, lalu kalau vokal apa tadi? A, E, I, O, U ya? Betul? Nah, lalu si genapnya ada 4. Si vokalnya ada 5. Maka susunannya nanti akan berjumlah 4 dikali 5 atau 20. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke. Nah, lalu kita mencari apa lagi nih? Mencari total keseluruhan susunan ya. Total keseluruhan susunan. Nah, untuk mencari berapa total keseluruhan susunannya, kita tinggal mengkalikan saja ya. Tadi angkanya itu jumlahnya berapa? Eh, De delapan. 8, betul. Lalu kalau huruf, itu jumlahnya Itu dia 9. 9. Nah, berarti totalnya adalah 8 dikali 9. Atau sama dengan 72. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, nah berarti peluang angka ganjil konsonan atau angka genap vokal itu adalah, berarti ganjil konsonan ditambah dengan genap vokal per total keseluruhan susunannya 72 Tujuh dua. akan sama dengan, Tiga, tujuh dua, satu per dua. betul, maka peluangnya adalah 1/2. Sampai sini bagaimana? Aman? Aman. Oke, lanjut nih. Nah, 1/2. Nah, ini, ayo nih, soal terakhir nih. Dalam kantong terdapat 3 bola merah, 2 bola biru, dan 1 bola hijau. Ada kantong 3 merah, 2 biru, 1 hijau. Nah, nih, diambil 2 sekaligus.
Diambil dua sekaligus. Bolanya diambil dua. Berapa peluang kedua bola terambil berwarna sama? Berarti dia bisa merah-merah, biru-biru. Nah, hijau-hijau bisa atau tidak? Masih apa, Pak? Ya. Tidak bisa ya? Karena hijaunya itu Dan satu. betul. Jumlahnya Kenapa? hanya satu. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita hitung dulu nih, berapa total eh, kemungkinan bisa mengambil dua bola. Berarti kemungkinan ambil dua bola. Jadi berapa nih totalnya? Dua ditambah, eh, tiga ditambah dua ditambah satu, kan sama dengan Enam. 6. Berarti kemungkinan mengambil dua bola dari 6. Dari 6. Berarti kombinasi 6 2. Betul? Karena Em, dia tidak ada syaratnya ya. Kita hanya mengambil, hanya mencari tahu nih, berapa kemungkinan ambil 2 dari 6. ya. Berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, berapa? 15. Betul, 15. Lalu, kita menghitung lagi. Cara mengambil dua bola merah. Berarti eh, cara ambil dua merah. Berarti kombinasi dari merahnya itu ada tiga. Yang terambil dua. Paham atau bingung? Paham. Oke, berarti akan sama dengan berapa? 3 faktorial per 2 faktorial dikali dengan satu faktorial. Tiga. Betul. Nah, lalu kita hitung lagi cara ambil dua biru. Berarti kalau ambil dua biru bagaimana nih? Kombinasi dari Dua, dua. betul. Berapa nih? Berarti 2 faktorial per 2 faktorial 0 faktorial. Nol. Ya, Satu. betul. Betul, satu. Nah, berarti totalnya berapa? Total cara mengambil dua bola warna sama. Empat. Betul, 4 cara. Nah, berarti kalau kita sudah mengetahui nih, 4 cara dua bola warna sama dan total kemungkinannya, maka peluangnya berapa nih? Bisa dicari ya? Maka Empat per 15. betul, peluang dua bola warna sama. Itu adalah 4 per 15. Nah, jadi bagaimana? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit nih? Oke. Kalau mudah, untuk dari soal satu sampai soal terakhir, apa nih yang ingin ditanya? Belum ada ya? Oke. Sebentar. Berarti hari ini kita belajar apa saja? Peluang. Ya, peluang ya. Kita hari ini fokusnya pada peluang. Lalu setelah itu, apa lagi nih? Tuh.
peluang. Lalu tadi kita belajar juga, Kombinasi, permutasi. betul, kombinasi, lalu permutasi, lalu apa lagi nih? Tadi ada itu ya peluang bersyarat, belum sampai peluang bersyarat. Berarti Dan dari materi hari ini apa nih yang sulit? hmm, Yang mana? Oke, berarti masih aman ya? Aman. Nah, lalu untuk besok berarti kita mau mau lanjutin soal peluang atau mau yang lain? terserah. Ini ya, aku kombinasiin. Kemarin kita belum sampai kombinatorikannya. Kombinat Oke, apa? Dan ini deh, dan peluang ini deh. Oke? oke. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanya lagi, aku stop share screen deh. Gantian deh Vanessa yang share screen. Buat masuk ke platformnya ya, oke? Bentar lagi. Sekarang yang ini ya, yang 10 ya? Yang 23. Eh, yang itu. Itu yang di bawah. Iya. Oh, belum dibuka ya? Coba deh aku buka deh. Ini Sebentar. Iya, itu aku buka deh. Hmm. Eh, sebentar. Aku buka dulu ini. Hmm. Nah, sudah bisa belum? belum. Coba ini apa? Refresh. Oh iya, ini ada Olimpiade dari UNESA. Vanessa mau ikut atau tidak? Ada Olimpiade Matematika nih. Nanti kalau itu aku share deh. Ya, Oke. masih. Oke. Ya sudah, kalau tidak bisa sekarang tidak apa deh. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak nih? Enggak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, aku cukupkan. Terima kasih Vanessa yang sudah hadir hari ini. Sampai ketemu di besok ya. Terima kasih Vanessa. Masih. Sama.